Halo sobat gabut, sobat magar dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum film lagi. Film ini berjudul Voyagers. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Neil Burger dan dibintangi oleh Ty Sheridan sebagai Christopher, Colin Farrell sebagai Richard, Fionn Whitehead sebagai Zack, dan Lily Rose sebagai Sheila. Oke, sebelum kita mulai, saya beritahu dulu bagi kalian yang belum nonton kalau ini adalah full content spoiler. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan fakta bahwa bumi telah memasuki fase kepunahan manusia karena sumber daya alam hanya tinggal sedikit, juga suhu, cuaca, kekeringan, kelaparan, dan lainnya sudah mulai tak mendukung adanya suatu kehidupan. Dan pada tahun 2063, para ilmuwan MIT menemukan adanya planet yang layak huni dengan tanda-tanda yang mendukung adanya suatu kehidupan. Para ilmuwan pun berupaya untuk dapat mengirimkan manusia ke tempat tersebut. Mereka pun menciptakan keturunan-keturunan baru menggunakan teknologi yang ada di laboratorium, melatih dan mendidik anak-anak itu dari kecil untuk kesehatan mental mereka agar tidak merindukan bumi. Perjalanan itu memerlukan waktu selama 86 tahun dan mereka akan berkembang biak di dalam pesawat, dan pada generasi ketiga lah mereka akan sampai ke planet itu. Terlihat ada salah seorang ilmuwan yang bernama Richard yang sangat akrab sekali dengan anak-anak itu. Ia mempelajari dan merawat mereka dengan sepenuh hati. Rasanya berat ia melepaskan anak-anak itu untuk pergi sendiri, dan ia pun berniat untuk pergi bersama anak-anak dalam misi itu. Namun temannya mengingatkan bahwa itu adalah perjalanan satu arah. Maka dari itu Richard tidak akan bisa kembali ke bumi lagi. Tetapi Richard tetap ingin pergi bersama mereka. Richard merasa bahwa hidup di bumi pun ia akan mati juga, dan ia tak merasakan adanya perbedaan di antara itu. Lagi pula, ia merasa dirinya tak akan merindukan bumi. Ia merasa tetap harus ada seorang yang mengawasi mereka selain program misi, dan juga agar sedikit mempercepat misi itu. Dan pada akhirnya, misi pun dimulai. 10 tahun kemudian, kini anak-anak itu telah menjadi remaja. Mereka mempunyai pola hidup yang sangat teratur, bangun tepat waktu, makan, belajar, merawat tanaman, istirahat, dan olahraga secara teratur mengikuti program misi tersebut. Dan terlihat juga salah satu anggota kru yang bernama Sheila yang sering menjadi teman bicara Richard untuk curhat dan menceritakan masalahnya di bumi. Suatu ketika, Christopher melihat bahwa adanya kebocoran di filter irigasi kotoran manusia yang menyebabkan beberapa tanaman mereka keracunan, dan ia dimintai untuk mengganti filter air tersebut. Namun ia bertanya-tanya mengapa urin mereka begitu berbahaya bagi tumbuhan. Ia bertanya apa yang salah dari yang mereka konsumsi. Namun Richard bilang tak ada yang salah dari yang mereka konsumsi. Itu tak beracun bagi mereka, tetapi mungkin hanya beracun bagi tanaman yang hanya membutuhkan air saja. Setelah itu, Christopher melihat di sebuah lab komputer bahwa data tentang bahan pangan tidak tersedia atau bersifat rahasia, yang membuat Christopher dan Zack penasaran. Lalu pada saat jam tidur, Christopher dan Zack menyelinap masuk ke ruangan admin dan mencari data sebenarnya. Dan mereka mendapati bahwa minuman berwarna biru yang selama ini mereka konsumsi adalah cairan yang berfungsi untuk melemahkan kepribadian manusia agar menjadi seorang yang penurut, melemahkan nafsu, dan mengurangi rasa kenikmatan apapun itu rasanya. Dan setelahnya, mereka berdua mulai tak mengkonsumsi minuman itu lagi dan memberitahukannya kepada dua orang teman mereka. Karena tak mengkonsumsi minuman biru itu, mereka seperti merasakan apa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Christopher menanyai Richard tentang ruang rahasia yang terlihat di map dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tetapi Richard sendiri bilang bahwa ia pun tak mengetahui apa yang ada di dalam situ, dan bilang bahwa itu hanya untuk generasi ketiga, yang berarti hanya untuk cucu mereka. Setelah itu, Richard mengirimkan sebuah pesan video ke bumi terkait kekhawatiran ia terhadap rahasia yang ia dan ilmuwan bumi tutupi kepada anak-anak itu. Mungkin saja mereka bisa kehilangan kepercayaan terhadap Richard. Tetapi mengirim pesan video membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat sampai ke bumi karena jarak tempuh yang sudah begitu jauh. Suatu ketika, saat semua orang sedang sarapan, Zack menghampiri Sheila. Zack saat itu bersikap berbeda karena efek dari tidak mengkonsumsi minuman biru itu. Zack memegang lengan Sheila, namun dilarang oleh Richard karena mereka harus mematuhi aturan misi. Setelah itu, Christopher dan Zack bergulat saat jam olahraga, berlari-lari dan mulai merasakan
merasakan sesuatu yang berbeda. Sampai pada saat mereka mendengar suara seperti menderit yang tak biasa. Lalu mereka menanyakan itu kepada salah satu teman mereka, yaitu Edward, dan mereka tak menemukan apa-apa. Seperti yang dikatakan Richard, itu hanyalah bunyi pesawat. Namun Zack dan Edward tidak percaya akan hal itu. Ditambah lagi Zack yang bilang bahwa Richard adalah seorang pembohong. Saat Richard sedang memperlihatkan dan menjelaskan sampel-sampel tanaman bumi kepada Sheila, Christopher dan Zack melihatnya secara diam-diam, yang dimana tepat saat Richard menyentuh bahu Sheila, lalu Zack merasa dengki kepada Richard karena sebelumnya ia dilarang memegang lengan Sheila, namun Richard sendiri menyentuhnya. Keesokannya terjadi kerusakan di pemancar LCT yang mengakibatkan hilangnya kontak antara mereka dengan bumi. Mereka semua bekerja sama untuk memperbaiki itu. Richard dan Zack akan keluar memperbaikinya, dan yang lainnya akan melakukan tugasnya masing-masing. Ketika Zack mempersiapkan barang-barangnya, ia melihat Sheila yang sedang menyiapkan baju luar angkasa yang akan digunakan mereka. Zack menghampiri Sheila dan Rations if you don't tell me what's going on. You okay? Fine. Zach. Boy. Zack pergi entah kemana, dan pada akhirnya Christopher lah yang menggantikan posisi Zack untuk membantu Richard memperbaiki LCT yang rusak itu. Saat sedang melakukan perbaikan, tak disangka Richard terkena musibah. Nampak seperti ada sesuatu yang menyerangnya yang menyebabkan ia kejang-kejang lalu sedikit terpental. Dan ruang sistem pesawat mengalami kebakaran. Zack dan Kai berusaha memadamkan api itu, dan semua orang panik. Richard segera dibawa ke ruangan medis dan mereka melakukan pertolongan pertama. Namun naas, luka bakar yang dialaminya terlalu parah dan Richard pun dinyatakan meninggal. Christopher bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Edward menyatakan bahwa ia melihat sesuatu seperti energi yang menyerang Richard saat kejadian tersebut. Namun salah satu teman mereka bilang bahwa mungkin itu adalah ulah dari alien. Karena ruang sistem mengalami kebakaran, mereka tak dapat menggunakan arsip rekaman CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat semua sudah tenang, mereka butuh pemimpin untuk menggantikan Richard, dan Zack mengajukan diri sebagai pemimpin. Namun program misi memberitahu bahwa mereka harus mengadakan pemilihan kepada siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin. Dan pada akhirnya Christopher lah yang terpilih sebagai pemimpin. Lalu Christopher memerintahkan kepada semua kru untuk bekerja sama memperbaiki sistem yang sudah rusak agar dapat kembali seperti semula. Dan terlihat Sheila sedang berada di ruangan Richard dan melihat dokumentasi Richard saat di bumi dan menunjukkannya kepada Christopher. Setelah itu, Christopher mendatangi ruang sistem yang dimana hanya satu temannya yang memperbaiki sistem sendirian, yaitu Bobby. Dan ternyata kru yang lainnya berada di ruangan konsumsi, yang dimana Zack bilang bahwa konsleting membuat listrik kulkas mati, sehingga ada sebagian besar makanan yang harus dihabiskan sebelum basi. Zack dan yang lainnya berniat untuk mengadakan pesta makan-makan. Walaupun Christopher sebelumnya kurang setuju, akhirnya mereka pun tetap melakukannya. Dan mereka mulai tak meminum minuman biru itu lagi. Mereka menjalani sebuah kegiatan menjadi bebas, sehingga banyak pula yang melanggar aturan-aturan misi. Suatu ketika, Zack dan teman-temannya melihat dokumentasi bumi yang ada di ruangan Richard. Setelah itu, Sheila masuk dengan emosi dan memaksa mereka untuk keluar karena dokumen-dokumen Richard bersifat pribadi dan harus Sheila hapus sesuai yang ada di misi. Dan ia benar-benar marah kepada Zack. Setelah itu semua, Christopher membuntuti Zack yang sedang mencari Sheila. Di jalan, ia tak sengaja melihat Kai dan Julie sedang bermesraan. Dan Christopher tahu kalau Zack akan berbuat jahat kepada Sheila. Dan Christopher pun langsung mendatangi dan menemui Sheila terlebih dahulu dengan upaya melindungi Sheila dari Zack. Setelah itu, Zack dan Christopher berdebat karena walaupun Christopher menjadi pemimpin, bukan berarti Zack mau menuruti perintahnya. Di tengah-tengah perdebatan, mereka mendengar suara desisan itu kembali dan mencari sumber suara tersebut, termasuk Kai yang berada di tempat lain pun mencari sumber suara itu. Dan tak sengaja ia melihat Julie dan Peter sedang bermesraan, yang tentu saja membuat Kai emosi dan langsung menyerang Peter yang dibantu oleh Zack. Lalu Peter pun pergi lari terbirit-birit. Setelah itu, saat semua orang sedang makan, tiba-tiba Peter kembali dan langsung memukul kepala Kai dengan besi, yang membuat semua orang kaget dan berusaha meleraikan perkelahian mereka.
Setelah semua reda dan berkumpul kembali, Christopher menegaskan kepada mereka bahwa bukan dengan cara berkelahilah untuk menyelesaikan konflik, dan mereka harus kembali menjalankan misi-misi mereka yang belum selesai agar anak cucu mereka dapat sampai ke planet yang tertuju. Namun Kai berkata bahwa itu sudah tak penting lagi, mereka pada akhirnya akan mati juga. Dan Zack pun mulai berbicara dan mempengaruhi semua anggota kru dan menentang Christopher atas perintahnya yang untuk mengikuti aturan-aturan pesawat dan menakuti semua orang tentang asumsi bahwa alien yang mereka ketakuti sudah masuk ke dalam pesawat. Lalu Zack membentuk timnya sendiri, mengumpulkan orang-orang yang sependapat dengan ia untuk melakukan apa yang mereka mau. Mengambil banyak makanan untuk menjadi lebih kuat agar dapat melawan alien, katanya. Dan sebagian kru memihak kepadanya, sedangkan sebagian yang lainnya tetap berpihak kepada Christopher. Christopher dan teman-temannya pergi ke ruang pengawas dan memeriksa bagian yang terbakar yang dianggap orang-orang di sanalah tempat beradanya alien yang mereka bicarakan. Christopher masuk ke dalamnya seorang diri, namun tak terdapat apa-apa selain sistem yang rusak akibat kebakaran. Christopher mendapatkan drive arsip rekaman CCTV yang sedikit rusak, namun masih bisa mereka gunakan. Tetap setelah Christopher dan yang lain pergi, Zack dan timnya mendatangi tempat itu. Zack dan Kai memasuki ruangan sistem yang terbakar, sedangkan yang lainnya menunggu di pintu luar. Liciknya, mereka berdua sengaja menghancurkan drive arsip pengawasan dan berpura-pura dikejar-kejar sesuatu yang dikatakan semacam alien itu, hanya untuk menakuti orang-orang yang lain, yang membuat semua kru lainnya semakin percaya akan adanya alien di pesawat mereka. Edith dan Alex yang berada di pihak Christopher tentu saja melihat itu sebagai suatu kebohongan dan memberitahukannya langsung kepada Christopher. Segeralah mereka langsung melihat drive rekaman yang berhasil ditemukan Christopher sebelumnya dan menemukan fakta bahwa Zack dan Kayla yang saat pada misi perbaikan pemancar LCT sebelumnya berada di ruangan sistem penjaga meningkatkan daya penuh ke pemancar LCT saat Richard sedang melakukan perbaikan yang mengakibatkan Richard tewas. Setelah mereka mengetahui fakta itu, mereka tutup mulut untuk sementara sampai pada waktu yang tepat. Keesokan harinya, setelah Sheila dan Christopher hahaha, mereka dihampiri Zack dan mengajaknya untuk ikut gabung dalam makan bersama. Sembari ia bernarasi untuk semua kru agar berdamai akan perbedaan pendapat, membuat aturan baru, dan dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Dan barang siapa yang melanggar akan dijatuhi hukuman. Di tengah Zack berpidato, Christopher langsung menunjukkan bukti rekaman Zack saat membunuh Richard, dan Christopher menjelaskan kalau alien itu sebenarnya tidak ada di pesawat mereka. Tetapi Zack dengan santai membalikan fakta kalau alien memang benar-benar ada dan mengarang cerita kalau alien yang dimaksud telah memasuki tubuh Richard. Karena itu ia sengaja membunuh Richard, dan Zack mengatakan bahwa Christopher membawa alien itu ke dalam pesawat. Kai yang memang dari awal bersekongkol dengan Zack juga ikut berbicara meyakinkan kru lainnya agar semakin percaya kepada Zack. Tentunya walaupun kebenaran sudah dibuktikan, Zack begitu pandai mempengaruhi para kru dengan ketakutan yang selalu menghantui mereka. Lalu menuduh salah satu teman mereka yaitu Peter telah dimasuki alien yang diceritakan itu. Peter yang takut sekaligus kebingungan langsung lari dari mereka, yang dikejar langsung oleh para kru lainnya dan dihabisi hingga Peter pun tewas. Setelah itu, Zack dan timnya mengumpulkan benda-benda tajam persiapan untuk menyerang tim Christopher. Sedangkan Christopher dan kru yang di pihaknya hanya tersisa Sheila, Bobby, Edith, dan Alex saja. Mereka kebingungan untuk mengatasi masalah itu, namun Alex dan Edith menyarankan agar mereka menyerah saja dan berdamai kepada Zack, dan percuma melawan mereka karena tim Christopher tidak cukup kuat. Lalu Sheila teringat ruangan kosong yang dirahasiakan. Itu berisi senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan Zack, dan Christopher pun mencoba untuk memasuki ruangan itu, namun pintunya terkunci. Christopher yang terus-terusan gagal memasukkan password pintu itu terdengar oleh Tayo dan Julie dari sebalik tembok dan bergegas memberitahukan itu kepada Zack. Bertepatan pada saat Christopher mengambil alat untuk menjebol pintu tersebut, dan saat kembali ia melihat bahwa Zack dan timnya telah membobol pintu itu terlebih dahulu. Christopher pun langsung pergi. Zack tahu kalau itu sebelumnya adalah perbuatan Christopher.
Zack dan timnya pun mendapatkan senjata itu, sedangkan Christopher dan temannya pergi bersembunyi di ruangan medis. Namun Edith dan Alec berpaling dari mereka dan mendatangi Zack dengan maksud ingin bergabung kepada mereka. Zack menerimanya dan meminta informasi keberadaan Christopher. Christopher, Sheila, dan Bobby melihat Zack melalui CCTV yang datang menuju ke tempat mereka, memaksa mereka keluar dan menangkap Christopher. Namun dihentikan Sheila yang ingin ikut bergabung dengan tim Zack dan ingin berbicara empat mata dengan Zack dalam suatu ruangan dengan maksud ia ingin membunuh Zack dari dekat. Namun Zack menolak Sheila untuk bergabung dalam timnya. Bobby yang mencoba menyadarkan mereka semua, menyuruh semuanya untuk berpikir secara logis dan tidak saling berselisih agar mereka tak liar dan saling membunuh satu sama lain. Tanpa berpikir panjang, Kai memotong pembicaraan Bobby dengan menembaknya hingga ia tewas, yang membuat semua orang terkejut. Setelah melihat itu, Zack semakin membabi buta menembaki Christopher dan Sheila yang sempat berhasil lari dari mereka dan memasuki ruangan medis, lalu diketahui sebelumnya oleh Kai. Kai yang hendak menembak Sheila langsung diserang oleh Christopher dari belakang dengan memukulkan tabung pemadam api tepat pada kepala Kai hingga membuatnya tewas. Christopher mengambil senjata Kai dan langsung pergi, namun Zack melihat mereka dan menembak langsung tepat pada senjata yang dipegang Christopher. Mereka tak bisa melawan balik. Mereka pun kembali lari dan menutupi pintu-pintu yang mereka lalui. Sampai pada ujung pintu, mereka masuk pada ruangan kedap udara yang menuju pintu keluar pesawat. Tak ada jalan lain, Christopher dan Sheila memakai baju ruang angkasa untuk berjaga-jaga. Tanpa diketahuinya, Zack menembak kunci pintu tersebut dan mengakibatkan udara pesawat keluar dan menyedot mereka bertiga. Zack yang tersedot sempat memegang Sheila yang sedang berlindung di sudut ruangan. Zack mencoba merusak pakaian Sheila menggunakan pisau kecil, tetapi Christopher mencoba menghentikan Zack yang pada akhirnya Setelah semua itu, pada akhirnya keadaan kembali menjadi tenang dan semua anggota kru kembali patuh tunduk kepada peraturan-peraturan misi walaupun tanpa meminum cairan biru itu. Semua di bawah kepemimpinan Sheila setelah mereka kembali mengadakan pemilihan ketua. Sekian lama, pada akhirnya Sheila melahirkan anaknya dengan Christopher, yang dimana itulah anak pertama dari generasi kedua mereka. Semakin lama semakin banyak anggota kru pesawat yang menghasilkan keturunan mereka masing-masing. Sampai pada tahun terakhir perjalanan misi mereka, setelah 86 tahun menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai pada planet baru yang akan mereka huni untuk generasi-generasi setelahnya. Lalu film pun selesai. Film ini mengambil nama dari salah satu satelit NASA yaitu Voyager 1 dan 2 yang merupakan objek buatan manusia dengan posisi terjauh dari bumi dengan jarak sekitar 100 unit astronomi atau sekitar 14 jam cahaya yang telah beroperasi sekitar 43 tahun lamanya. Setelah mereka sampai pada planet baru mereka, ternyata bumi yang mereka tinggalkan masih sehat dan masih sangat layak untuk dihuni.